Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sinaps. Perkenalkan, saya Rahmanita Afinar Saputri, selaku host Mega Webinar yang diadakan oleh Sinaps pada hari ini. Sebelum kita memulai Mega Webinar sekarang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada hari ini Sinaps akan mengadakan mega webinar dengan judul Trauma Cases Series yang akan dibawakan oleh 4 dokter. Ada dokter spesialis ortopedi, spesialis bedah syaraf, spesialis urologi, dan juga spesialis bedah plastik. Nah, kenapa sih Sinaps membawakan materi mengenai trauma cases series? Nah, jadi case-case trauma ini sering terjadi di lingkungan kita semua. Akan tetapi, banyak mahasiswa kedokteran yang masih bingung ataupun tegang apabila sudah berhadapan langsung dengan case-case trauma. Maka dari itu, diharapkan webinar Trauma Cases hari ini dapat bermanfaat untuk para sahabat Sinaps. Kalau sahabat Sinaps sudah tahu belum tentang Sinaps sebelumnya? Nah, jadi Sinaps itu adalah platform kedokteran yang menyediakan bimbel untuk para mahasiswa kedokteran di preklinik yang dinamakan oleh Neuro Junction Preklinik. Setelah itu, dia juga ada offline programnya untuk ujian UKMPPD dan ujian kompre. Ada online program juga bisa dibaca. Nah, jadi media sosial Sinaps juga menyediakan mini review dan juga soal plus pembahasan. Nah, ini contoh beberapa webinar yang sudah diadakan oleh Sinaps. Nah, Sinaps juga punya YouTube loh, jadi bisa langsung di-subscribe aja ya, teman-teman. Nah, ini untuk program terbaru Sinaps. Jadi, Sinaps itu membuat handbook yang berjudul Epinefrin Kardiovaskular, di mana di dalam bukunya ini terdapat Sinaps tips, patogenesis, dan juga tata laksana terupdate. Nah, kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang Sinaps, boleh langsung di DM aja Instagramnya, di email, dan di WA aja. Untuk mega webinar hari ini akan dibawakan oleh moderator Dr. Lutfi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Afina. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja saya persilahkan Dr. Lutfi, tempat dan waktu saya persilahkan. Silakan, dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Lutfi Herliana akan menjadi moderator pada mega webinar Sinaps 2.0 kali ini hingga selesai nanti. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama dari Dr. Aryo, spesialis urologi ya dok ya? Iya. Oke. Sebelum kita ke penyampaian materi oleh Dr. Aryo, teman-teman semua, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Dr. Aryo, spesialis urologi ini. Nah, jadi Dr. Aryo, spesialis urologi ini akan menyampaikan materi mengenai Initial Management of Injury in Urinary System. Nanti sahabat Sinaps akan mendapatkan pelajaran mengenai macam-macam trauma pada sistem urinarius, kemudian algoritma penanganan terbaru dari trauma pada sistem urinarius, dan juga akan ada diskusi dan contoh kasus. Baik, Dr. Aryo Teguh, spesialis urologi ini merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran ya dok ya? Iya. Kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis urologi di Universitas Indonesia. Tidak sampai dari situ, Dr. Aryo spesialis urologi ini juga melakukan training course on Technique in Reconstructive Urology di Mansoura University Urology dan Nephrology Center, Egypt, dan juga workshop on Pediatric Urology, Fiesta Urologi, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Beliau saat ini bekerja sebagai dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya ya dok ya? Iya. Kemudian juga dokter spesialis urologi di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, staf pengajar bagian bedah RSUD Dr. Soekarjo, dan juga merupakan kepala SMF Urologi RSUD Dr. Soekarjo. Ini beberapa karya ilmiah yang sempat beliau buat. Yang pertama ada frekuensi karsinoma kolorektal pada usia muda di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kemudian batu di vertikulum uretra pada pria 74 tahun. Kemudian ada juga the pattern of urological in three major hospital in Indonesia. Kemudian ada juga the effect of estrogen on collagen and smooth muscle in the ureteric wall of Wistar. Kemudian the effect of estrogen on the epithelium of Wistar ureter. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, yaitu sebagai anggota IDI, anggota Ikatan Ahli Urologi Indonesia, dan juga anggota European Association of Urology ya dok.
Beliau juga aktif mengikuti seminar dan simposium, ini banyak sekali. Di antaranya ada peserta Fourth Congress of Asia Pacific Society for the Study of Aging Male, kemudian peserta 29 Continuing Urological Education of the Indonesian Urological Association, dan second rank Astellas Award. Kemudian juga sebagai peserta simposium penata laksanaan batu saluran kemih terkini di Banda Aceh. Baik, kepada Dr. Aryo, spesialis urologi, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya, Dok? Siap, Dr. Lutfi. Baik. Mangga, Dokter, dipersilahkan untuk penyampaian materinya. Selamat pagi para peserta simposium webinar ini. Selamat pagi, Dr. Anada. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, moderator dan host. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mau coba menyampaikan sedikit berbagi ilmu ya tentang trauma di saluran kemih. Nah ini jadi trauma pada saluran kencing itu, pada saluran kemih, dimulai dari yang paling sering terjadi ya trauma pada ginjal, di mana biasanya paling terlihat pada terjadinya flank pada hematom pada flank pada bagian pinggang, disertai dengan nyeri tekan, disertai juga biasanya pada fraktur pada tulang iga. Nah, ini biasanya terlihat pada penderita yang bisa juga terkena trauma karena luka tusuk ataupun pada kecelakaan biasanya. Nah, sementara ini penanganan sekarang pada grade 1 sampai 4 slide. Trauma ginjal itu biasanya dapat ditangani secara konservatif. Ini indikasi untuk imaging pada pasien-pasien dengan trauma pada ginjal. Ya, ini biasanya terlihat hematuria. Kencingnya itu bercampur darah. Baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, mikroskopik hematuria. Nah, ataupun juga terjadi hipotensi. Jadi pasiennya shock secara berulang. Nah, ini grading trauma pada ginjal, di mana pada grade 1 itu hanya terjadi pada hematom aja pada ginjal, tidak terjadi laserasi. Grade 2-nya ini terjadi laserasi yang kurang dari 1 cm tanpa ekstravasasi pada kontrasnya. Dan ini laserasi lebih dari 1 cm. Grade 4 itu biasanya terjadi injury pada ginjal, pada parenkim. Dan grade 5 ini biasanya shattered kidney atau ginjalnya itu terbelah ataupun ada kerusakan pada pembuluh darah pada ginjal. Nah, ini grading trauma ginjal. Nah, ini penanganan trauma pada ginjal. Ada trauma tumpul ataupun penetrasi. Nah, trauma tumpulnya biasanya mikroskopik hematuria itu lebih dari 5 dari pemeriksaan urin rutin biasanya yang diperiksa ini. Nah, kalau hematuria itu biasanya dengan gross hematuri ataupun pada keadaan pasien tidak stabil. Nah, itu memerlukan eksplorasi dari ginjal yang segera. Kalau luka tusuk dengan keadaan pasien tidak stabil, biasanya kalau tidak ada fasilitas CT scan langsung dilakukan eksplorasi. Nah, ini penanganan pada trauma ginjal, algoritmanya ini biasanya dibagi antara keadaan pasien stabil atau tidak stabil. Di mana kalau pasien stabil baru kita bagi ini ada hematuria yang gross hematuria ataupun mikroskopik hematuria. Nah, yang mikroskopik hematuria dibagi lagi untuk pasien yang hanya diobservasi saja ataupun pasien dengan aktif bleeding. Nah, itu biasanya kita umumnya sih melihat keadaan umum pasien ya. Kalau pasien biasanya kalau stabil ini umumnya kita hanya melihat biasanya trauma dia kalau pasien stabil biasanya sampai grade 3 biasanya. Nah, kalau pasien tidak stabil ini harus emergensi untuk laparotomi. One shot IVP ini biasanya kita lakukan pada pasien-pasien yang tidak stabil, biasanya sebelum eksplorasi abdomen. Follow up pada pasien-pasien trauma ginjal, ini biasanya diulang lagi kalau pasien dalam keadaan stabil, biasanya imaging setelah 2-4 hari setelah trauma. CT scan itu sangat diperlukan ya untuk pasien-pasien apalagi dengan keluhan panas, terus nyeri perutnya bertambah. Tapi kalau ada fasilitasnya lebih baik lagi dengan nuklir. Selanjutnya kita
ke trauma saluran kemih yang lain, yaitu trauma ureter ya. Nah, trauma ureter ini jarang dijumpai pada cedera kasus-kasus urologi. Ini biasanya umumnya disebabkan oleh trauma iatrogenik, ya ini biasanya pada pembedahan obstetrik ginekologi, digestif, ataupun pada operasi-operasi endoskopi urologi sendiri. Nah, ini di sini anatomi pada ginjal. Nah, ini ureter sepanjang. Trauma pembedahan yang paling sering adalah pada operasi histerektomi, di mana biasanya ureter terikat, bisa salah satu ataupun dua-duanya. Ataupun pada kasus urologi sendiri, ya ini pada operasi biasanya pada URS, di mana ureter sering terjadi ureternya terputus ataupun ureternya avulsi. Nah, ini tipe-tipe ureter cedera pada ureter. Nah, pada diagnosa pada pasien dengan cedera ureter ini tidak ada tanda-tanda klinis yang khas. Kalau jelasnya pada biasanya hematuria pada semua 50% pasiennya, biasanya pasien ada riwayat operasi ginekologi. Biasanya dengan nyeri pinggang ataupun pasiennya dengan keluhan anuria. Kalau dia terikat ureter dua-dua, biasanya dia anuria, langsung tidak ada urin seketika. Nah, ini kita diagnosanya itu dengan IVP biasanya ya, paling ininya dengan IVP ataupun dengan CT scan non kontras. Biasanya kalau urium kreatinin dia jelek, kita dengan CT scan non kontras ataupun biasanya dengan nefrostomi perkutan paling ininya. Nah, ini contoh kasus cedera ureter. Biasanya pada IVP dia terjadi ekstravasasi kontras ke dalam abdomen. Nah, ini ada cedera ureter, biasanya penanganannya tidak segera. Kalau segera biasanya intraoperasi yang langsung diketahui, atau biasanya diagnosinya terlambat. Biasanya kita tahu setelah 1-2 bulan operasi, pasiennya sakit bekas operasi kebidanan, biasanya dia keluhannya nyeri pinggang. Nah, begitu dia keluhan nyeri pinggang, kita USG, ternyata ginjalnya sebelah hidronefrosis. Nah, dia ada riwayat histerektomi sebelumnya. Nah, itu biasanya nanti kita imaging dulu dengan IVP. Biasanya itu yang paling sering terjadi pada ginjal yang terikat itu dia sudah tidak menangkap kontras, jadi non-function ginjalnya rusak. Nah, itu biasanya kita lakukan eksplorasi nanti. Nah, ini trauma pada bladder ya, pada kandung kemih. Sering terjadi pada berbarengan dengan terjadinya fraktur pelvis biasanya, bisa juga pada operasi-operasi urologi sendiri yang dimana tur prostat biasanya sering menyebabkan buli-buli cedera. Nah, ini tanda-tanda gejalanya biasanya gross hematuri, semua rata-rata gross hematuri disertai cedera atau fraktur pelvis umumnya terjadi gross hematuri juga, terus ada nyeri suprapubis dan sulit berkemih dia pasiennya. Biasanya karena bekuan darah dia sulit berkemihnya. Nah, ini derajat hematuria ya. Umumnya didiagnosa dengan sistografi ya. Sistografi itu masukkan kontras ke dalam kandung kemih untuk melihat dinding kandung kemih, untuk melihat ada ruptur atau enggak di kandung kemih. Nah, ini ada dibagi dua ya, ada intraperitoneal dan ekstraperitoneal, ataupun mengalami kedua-duanya pasien ini. Nah, biasanya paling sering ini terjadi trauma, bisa trauma tusuk ataupun trauma tumpul, ataupun pada iatrogenik. Iatrogenik biasanya sering bekas operasi, biasanya operasi kebidanan ataupun operasi urologi sendiri. Nah, ini di mana buli-buli tertekan biasanya akhirnya terjadi gross hematuri. Bisa dilihat dengan diagnosanya dari awal dengan hematuri aja. Nah, ini yang nggak boleh pada biasanya indikasi relatifnya kita lihat dengan ketidakmampuan pasien pada waktu buang air kecil. Biasanya dia karena terjadi hematuri yang banyak di dalam kandung kemihnya penuh darah biasanya. Ini kalau pada kontras di vagina ini vesikovaginal fistula, ini biasanya cedera kandung kemih karena bekas operasi kebidanan. Biasanya ini terjadi robekan pada kandung kemih, tapi dokternya sendiri biasanya tidak menyadari. Akhirnya terjadi luka pada kandung kemih yang menjadi lubang, terjadi fistula pada kandung kemih. Akhirnya sampai setelah operasi, setelah buka selang kateter, pasiennya itu bocor kencingnya ke vagina, akhirnya dia terjadi fistula vesikovaginal. Ini paling sering juga terjadi. Nah, paling mudahnya ini pakai CT sistografi untuk menilai pemeriksaan radiologisnya ya, untuk menilai pasase dari kandung kemih ini dia masih bagus atau enggak kandung kemihnya. Biasanya kalau
non-iatrogenik trauma pada kandung kemih biasanya kita tidak memerlukan pembedahan, yaitu kalau ada lubang kecil gitu pada kandung kemih biasanya itu dengan kateter saja selama 2 minggu biasanya dia bisa menutup sendiri. Tapi kalau lubangnya lebih besar dari lubang kateter biasanya dia tidak bisa menutup. Nah ini kalau besar lukanya biasanya kita harus melakukan eksplorasi ataupun kita harus memindahkan dulu kencingnya itu dipindahkan dulu melalui sistostomi namanya. Nah ini paling sering juga terjadi yaitu trauma uretra. Biasanya tidak mengancam jiwa, cuman dia jadi pasiennya nantinya komplikasinya jangka panjang ini terlihatnya. Jadi pada waktu saat terjadinya trauma, pasien cuma mengeluh biasanya keluar darah dari penisnya atau dari vagina, biasanya dia keluar meatal bleeding namanya, jadi ada keluar darah. Nah ini yang kadang-kadang disepelekan oleh orang. Nah jadi biasanya dia nanti setelah 10 tahun, 20 tahun dia timbul penyempitan di saluran kemih, jadi namanya jadi struktur uretra yang nanti biasanya kalau pada laki-laki dewasa biasanya sekitar 10-20 tahun akan menimbulkan komplikasinya. Nah ini kalau pada yang trauma segera ya ini biasanya terjadi hematom pada skrotum. Ini trauma stridal injury ya, biasanya pada orang trauma pelana ini dari biasanya orang pada naik kuda yang sering ataupun dari sepeda juga bisa. Kalau ini trauma pada pemasangan kateter ini paling sering juga terjadi. Jadi kalau pasang kateter ini kalau dia masangnya kurang jeli atau kurang semut ya, ini jadi terjadi lobang-lobang gini di uretranya itu. Nah jadi ini nanti kita nggak tahu nih mana lobang yang asli yang mana kadang-kadang karena udah terlalu lama. Biasanya pasang kateternya udah 2 minggu tapi dia salah lobang. Nah ini sangat berbahaya nih buat ini paling sering terjadi pada mantri atau perawat atau dokter umum juga kadang-kadang terjadi pemasangan kateter yang salah begini akhirnya menjadikan cacat pada pasien ini. Pada fraktur pelvis juga sering terjadi pada trauma uretra. Nah ini paling sering terjadi ya darah pada meatus uretra ini tandanya paling sering dilihat di sini nih. Darah meatal bleeding tandanya. Ataupun distensi buli artinya buli-bulinya penuh dia nggak bisa keluar ke bawah. Ya lanjut ya. Nah ini cara mendiagnosanya itu dengan retrograd uretrografi ya ataupun face ini namanya mungkin susah ya untuk dilakukan paling juga dengan meatal bleeding dan pokoknya prinsipnya kalau pemeriksaan trauma uretra ada meatal bleeding itu prinsipnya nggak boleh dipasang kateter prinsipnya. Nah ini pada VCUG lihat ini kalau dimasukin kontras, nah dia ada ini nih space di sini space artinya uretranya nih terpisah di sini. Nah ini yang nantinya akan di-repair, diperbaiki. Jadi kalau ada luka pada uretra, prinsipnya kita nggak boleh pasang kateter, terus kita harus diversi urin dari kandung kemih. Jadi kalau dokter umum biasanya kita pakai aboket aja buat mengosongkan kandung kemihnya untuk segera dirujuk pasiennya. Nah ini penanganan dari injury pada saluran kemih, di mana pada anterior uretra dibagi dua, yaitu pada luka pada trauma tusuk ataupun karena iatrogenik. Biasanya ini dilakukan setelah pasien didiversi urin, biasanya dilakukan setelah 1-2 minggu nanti perbaikannya, tidak bisa langsung repair. Nah, nanti dibaca aja ya ini ya. Sekian dari saya ya. Terima kasih Dr. Lutfi, host, sama rekan-rekan sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat aja dulu ya. Terima kasih Dr. Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya dok. Terima kasih sama-sama. Sangat lengkap sekali ya dok ya tentang trauma dari sistem urinarius ini barusan sudah dokter jelaskan dari mulai trauma yang paling sering hingga trauma yang sebenarnya paling jarang ditemukan pada kasus-kasus emergensi ya dok ya. Iya. Mungkin akan saya rangkum sedikit terlebih dahulu mengenai pembahasan dari dokter Aryo ini. Mohon ada koreksinya dok bila ada yang salah. Iya. Oke, jadi sahabat Sinap semua, untuk kasus-kasus trauma di bidang sistem urinarius ini, kita harus memperhatikan jenis-jenis traumanya ya dok ya. Dimulai dari jenis trauma yang paling sering itu sebenarnya trauma ginjal. Yang tadi sudah dokter Aryo jelaskan, kita harus mulai curiga ada trauma ginjal bila ada pasien dengan hematom pada daerah flank ya dok ya, daerah pinggang,
Kemudian juga ternyata terdapat nyeri tekan dan juga ada fraktur tulang iga. Kita harus mulai curiga ke arah trauma ginjal. Kemudian seperti yang tadi Dokter Aryo sudah jelaskan, sahabat Sinaps ini ketika ada di setting instalasi gawat darurat menemukan pasien curiga ke arah trauma ginjal, kita harus bisa membedakan ya dok ya, pasiennya ini dalam kondisi stabil atau tidak stabil ya dok. Iya, betul. Karena penanganannya akan sangat berbeda sahabat Sinaps semua. Bila tidak stabil, kita harus segera merujuk berarti ya dok ya. Iya, benar. Untuk segera melakukan emergensi laparotomi. Kemudian untuk trauma-trauma lain yang paling sering itu juga salah satunya ada trauma uretra ya dok ya. Hanya saja trauma uretra ini ternyata kita tadi dapat ilmu dari Dokter Aryo itu bukan suatu trauma yang sebenarnya mengancam jiwa, tidak mengancam jiwa ya dok. Ya. Iya. Hanya saja akan menimbulkan komplikasi jangka ke depannya. Oke, untuk trauma-trauma lainnya ada trauma ureter yang jarang ya dok ya. Sebenarnya itu terjadi ketika ada operasi ya dok ya. Ya, biasanya tindakan operasi. Oke, kemudian juga ada trauma bully yang biasanya ditandai dengan adanya fraktur pada tulang pelvis ya dok ya. Benar. Baik teman-teman, sekian penjelasan mengenai trauma di traktus sistem urinarius. Terima kasih dokter. Terima kasih sama-sama. Semoga nanti ada kesempatan untuk mengisi webinar berikutnya lagi ya dok ya. Ya, siap Lutfi.